Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 256. Apakah kamu mengancamku sekarang? Hahaha, seseorang berani mengancamku. Apakah kamu tahu siapa aku? Ini adalah pertama kalinya saudara Bing diancam, bahkan yang paling berkuasa di distrik timur tidak berani melakukan ini. Namun, kandidat di distrik utara telah melakukannya dan benar-benar mencari kematian. Aku peduli siapa kamu, karena kamu tidak mau menyerahkan kristal monster itu, maka semua orang tidak berdiskusi, karena tidak ada diskusi, hehe. Tang Yi mencibir. Karena tidak ada diskusi, maka jangan salahkan saya karena kejam. Apakah kamu kejam? Itu membuat orang tertawa. Apakah kamu tahu siapa saudara kita? Dia adalah tempat pertama dalam ujian kualifikasi kota Huama di distrik timur. Kekuatan distrik timur menempati urutan ke-8. Beraninya memprovokasi binge kita dan dia sudah mati dan hidup. Bing Brother, singkatnya, biarkan aku pergi dan mengajari anak itu. Perampokan semua merampok kita, dan dia berani mengancam saudara kita, jika dia tidak memukulnya, dia tidak akan memanggil Xiao Wu. Calon anggota tim Bin mengatakan satu demi satu. Mendengar kata-kata para kandidat, Brother Bin memikirkannya dan kemudian berkata, Little Five, maka Anda pergi untuk mengujinya, jika Anda bisa, beritahu dia, apa akhirnya memprovokasi kita. Wen Yan berkata bahwa kandidat yang bernama Mata Xiao Wu berbinar, dan langsung setuju untuk mengatakan, Oke, saudaraku, aku pasti telah memukuli ibunya tanpa mengenalnya. Setelah berbicara, Xiao Wu berbalik dan berjalan ke arah Tang Yi sambil tersenyum. Percakapan antara Brother Bing dan Xiao Wu tidak kecil, dan Tang Yi tentu saja mendengarnya. Melihat kelompok orang ini masih enggan untuk menangkap tangan mereka di bawah peringatan dari waktu ke waktu berulang kali, dan masih harus mengajar diri mereka sendiri, Tang Yi tersenyum dan berkata, Oh, oke, tapi ini adalah kematianmu sendiri, tidak ada keluhan dengan saya. Dengan itu, tangan Tang Yi mengulurkan tangan, dan di tangannya, putaran emas muncul. Dengan jari Tang Yi, dari putaran rumah besar keemasan ini, sinar cahaya keluar. Memanggil. Cahaya itu mengeluarkan suara tajam yang menusuk. Namun, kandidat bernama Xiao Wu baru saja datang ke Tang Yi, dan belum datang ke Tang Yi. Dia belum mengajar Tang Yi, dan dia bahkan tidak memiliki waktu yang sulit untuk mengatakan kepada Tang Yi. Begitu kepalanya melewati, sebuah lubang darah muncul di dahi. Mata Xiao Wu terbuka lebar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang, atau mengapa kepalanya dipukul, mengapa kesadarannya secara bertahap kabur, bahkan dia bahkan tidak melihat cahaya tadi, tubuh perlahan berlutut ke tanah dan mati di tempat. Wow! Melihat adegan ini, para kandidat dalam tim Bing tiba-tiba bentrok, dan semua orang memandang Tang Yi dengan kaget. Cerita bersambung di bawah ini. Kekuatan Xiao Wu, setelah begitu banyak kerjasama, semua orang tahu. Sekalipun kandidat di 4 distrik tidak di atas, itu dianggap tingkat menengah, tetapi bahkan di depan kandidat di distrik utara, mereka terbunuh dalam satu pukulan. Apakah Anda mati tanpa mendekat? Bahkan, ini bukan waktu untuk bernafas. Ini juga mengerikan. Saya tidak menunggu calon ini untuk memikirkannya. Pada saat ini, Tang Yi tersenyum dingin dan berkata, Saya baru saja bertanya kepada Anda dan memberi Anda banyak peluang, tetapi Anda tidak menghargainya. Siapa yang meminta kandidat Anda di 3 distrik untuk menggertak kami di distrik utara? Siapa yang meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda ketika saya merampok Anda? Anda memintanya. Setelah berbicara, sosok Tang Yi bergerak cepat dan bergegas menuju kelompok kandidat. Bertingkah seperti angin, seperti harimau. Tang Yi bergegas melewati dengan cepat di bawah mata kaget kelompok kandidat dari Binge, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba.
Begitu dia mendekati para kandidat, dia meraih kedua tangan, dan leher kedua kandidat tertangkap di tangannya. Dengan hanya sedikit putaran. Klik, membuat dua kandidat yang tertangkap oleh leher Tang Yi bengkok, mata mereka pecah, lidah mereka menjulur, dan mereka mati di tempat. Tetapi pada saat ini, Tang Yi tidak berhenti bergerak. Setelah membunuh dua kandidat dalam sekejap, Tang Yi menghancurkan tubuh kedua kandidat ke kerumunan, dan tiba-tiba orang-orang berbalik. Melalui celah ini, Tang Yi bergerak lagi dan datang ke sisi seorang kandidat. Ketika kandidat belum merespon, dia berdiri dengan 5 jari dan memukul perutnya dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, sang kandidat dipukuli sehingga perutnya mengendur dan membungkuk seperti udang. Mata kandidat itu bulat dan mulutnya terbuka lebar. Sepertinya Tang Yi memuntahkan semua makanan yang dia makan hari ini karena pukulan Tang Yi di perutnya. Itu terlihat sangat menjijikkan. Setelah muntah beberapa gigitan, jenazahnya berbaring di atas kotoran yang dimuntahkannya, dan bahkan meludahkan buih dan sisa makanan bahkan ketika dia meninggal. Tang Yi masih bergerak. Dalam kurun waktu singkat, 7 atau 8 orang tewas di tangannya. Namun, saat ini, Binge dan semua kandidat tidak bereaksi. Kecepatannya terlalu cepat, tembakannya terlalu keras, mereka ingin bereaksi, tetapi mereka tidak bisa bereaksi, selama Tang Yi didekati, hanya kematian yang bisa dicapai. Bahkan jika dia melarikan diri, Tang Yi akan menembakkan sinar untuk membunuh. Terlepas dari apakah menjalankan atau tidak hanya ada jalan buntu, tetapi ini masalah waktu. Dalam proses ini, geng kandidat bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan batu sos. Sangat menakutkan, luar biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Itu bisa bereaksi lebih cepat, tetapi karena tembakan horor Tang Yi, waktu bagi Bin Ge dan yang lainnya untuk bereaksi juga lebih lambat. Jadi kungfu yang berkedip adalah kungfu yang berkedip ini. Jumlah orang di tangan mencapai 10. Anda harus tahu bahwa sejak Tang Yifio menembak sekarang, 10 orang telah terbunuh pada saat ini, hanya 3 detik telah berlalu. Semuanya, cepat dan bentuk pertahanan. Saudara Bin akhirnya merespons pada saat ini dan mulai mengarahkan para kandidat untuk berurusan dengan serangan teroris Tang Yi. Dia tahu bahwa kali ini lawannya berbeda dari masa lalu. Menilai dari situasi yang baru saja ditembak, kekuatan kandidat ini di distrik utara bahkan lebih baik daripada dia dan bahkan lebih kuat dari monster tingkat keempat. Itu bahkan lebih kuat daripada monster tingkat keempat. Apa konsep ini? Ini mewakili kekuatan kandidat ini, setidaknya di tingkat semangat perang, dan bahkan di atas semangat perang bintang 5. Karena hanya kekuatan di atas roh perang bintang 5, adalah mungkin untuk menjadi lebih kuat dari monster tingkat keempat. Meski begitu, partai lain adalah kandidat di distrik utara. Meskipun dia sangat kuat, Binge masih tidak mau berkompromi mengenai hal ini. Apakah dirampok oleh kandidat dari distrik utara? Jika ini menyebar, bagaimana saudaranya bisa melihat seseorang? Jadi meskipun saudara Bin merasa bahwa kekuatannya tidak sebagus calon utara ini dan merasa bahwa calon ini sangat menakutkan, dia masih ingin menggunakan kemampuan komandonya yang sangat baik untuk menghadapi calon utara ini. Idenya bagus, kemampuannya juga bagus, tetapi apa yang tidak diketahui oleh saudara Bin adalah bahwa di depan kekuatan yang begitu kuat sehingga dapat menghancurkan segalanya, bahkan perintah yang sangat baik hanya sia-sia, dan akhirnya tidak dapat lepas dari amplop kematian. Chapter 257. Pratama 6, kamu memimpin seseorang untuk membela kiri. Hong Yuan, kamu yang bertanggung jawab atas hak itu. Liang Er, kamu bertanggung jawab melawan balik. Aku di tengah, kamu bertanggung jawab atas Suelin. Brother Bing mulai menggunakan keterampilan komandonya yang sangat baik untuk mengarahkan para kandidat melawan Tang Yi, tetapi kandidat yang bernama Suelin telah meninggal secara tragis di tangan Tang Yi. Bahkan Suelin masih memegang batu OS di tangannya, dan dihancurkan oleh Tang Yi sebelum dia bisa menghancurkannya.
Dalam sekejap mata, tim Bin yang terdiri lebih dari 30 orang hampir setengah mati dan terluka. Selama Tang Yi mendekat, tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan jika Bin diatur dengan hati-hati, semua orang membentuk pertahanan besar. Itu masih tidak berguna. Di bawah tangan besi Tang Yi, tidak ada yang bisa menahannya. Saudara Bing memandang Tang Yi dengan ngeri, dia tidak berharap Tang Yi begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan lebih dari 30 orang sendirian, dan dia membunuh lebih dari selusin dalam satu tembakan, dan mengalahkan selusin yang tersisa. Tidak ada upaya untuk melawan. Cerita bersambung di bawah ini. Ini hanya masalah waktu untuk melanjutkan seperti ini, dan mereka semua akan mati di tangan Tang Yi. Aku membayar. Kita membayar. Apa yang kamu inginkan, kami berikan padamu, aku hanya berharap kamu bisa membiarkan kita pergi. Melihat kematian para kandidat dalam tim satu persatu, Brother Bin tidak tahan lagi, dan akhirnya berkompromi. Tanpa kompromi, selusin yang tersisa dari mereka juga akan mati di tangan kandidat distrik utara. Hehe. Maukah kamu membayarnya? Tang Yi menghentikan gerakan di tangannya, lalu menatap Brother Bing dan berkata, baris itu, aku tidak mau melakukan lebih banyak pembunuhan, kamu menyerahkan kristal monster itu, dan kemudian secara kolektif menghancurkan batu keselamatan, untuk keluar, aku maafkan kamu untuk tidak mati. Dari sudut pandang Tang Yi, tidak masalah jika titik pengalaman kandidat tidak sama sekali. Jika dia tidak bisa membunuh, dia tidak akan ingin membunuh terlalu banyak. Lagi pula, membunuh orang berbeda dari membunuh monster. Jika kamu membunuh lebih banyak orang, kamu akan menjadi mati rasa dan kehilangan kemanusiaanmu. Tang Yike tidak ingin menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Apa? Bukankah kamu membiarkan kami pergi selama kamu menyerahkan kristal monster itu? Brother Bing membeku sejenak, bertanya-tanya. Itu adalah kondisi ini sebelumnya, tetapi kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu belum memahami itu, jadi sekarang kondisinya telah berubah, dan kamu harus menyerahkan kristal monster dan kemudian menghancurkan batu bantuan, sebelum aku bisa menyelamatkanmu. Yi berkata dengan dingin. Ini tidak mungkin. Brother Bin menolak. Kalau begitu hanya kematian. Kata Tang Yi tidak ramah. Semua orang adalah kandidat, seperti untuk melakukan hal itu secara mutlak. Anda telah menghancurkan harapan kami. Brother Bing tampak jelek, dan berkata dengan sedikit keras kepala. Ini kompetisi. Jika kamu tidak keluar, maka kandidat kita di distrik utara memiliki peluang besar untuk keluar, jadi kamu harus pergi, kalau tidak kamu hanya akan mati. Tang Yi melirik kandidat distrik utara di belakangnya, menghadap Bin saudara. Meskipun Tang Yi melakukan ini terlalu banyak dan sangat kejam, semua orang berdiri di posisi yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, dan tidak ada yang benar atau salah. Tang Yi mematahkan harapan banyak kandidat di 3 distrik, tetapi itu membawa lebih banyak harapan bagi para kandidat di distrik utara. Apa yang salah dengan ini? Jadi jangan salahkan Tang Yi karena kejam dan memiliki posisi berbeda. Apakah tidak ada pilihan lain? Saudara Bin masih sedikit tidak rela. Tidak. Tang Yi berkata dengan tegas. Brother Bing memikirkannya, dan akhirnya melihatnya, dan tampaknya telah mengambil keputusan, mengatakan, meskipun saya tidak tahu siapa Anda atau apa Anda dipanggil, tetapi saya tahu kekuatan Anda sangat kuat, jauh lebih baik daripada saya, namun, meski begitu, saya masih tidak mau kehilangan kesempatan untuk memasuki gedung barat. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, apakah kamu ingin datang bersama-sama dengan putus asa? Tetapi bahkan jika selusin dari kamu datang bersama-sama dengan putus asa, aku masih tidak berpikir kamu akan menjadi lawanku. Tang Yi tersenyum dengan jijik. Ada senyum percaya diri di wajahnya. Tidak, tidak mati-matian, tidak semua orang, tapi aku ingin menantang kamu. Saudara Bin berkata dengan serius. Saya juga kandidat dengan kekuatan tertinggi ke-8 di distrik timur. Bagaimana saya bisa dengan mudah mengakui kekalahan?
Saya ingin menantang Anda. Selama saya bisa menerimanya, maka kita masih menyerahkan kristal monster itu. Tetapi kamu akan membiarkan kita pergi. Jika aku tidak bisa menerimanya, Crystal of the Demon Beast akan memberimu, kami juga akan menghancurkan batu, SOS, dan menyerahkan ujian masuk ini. Bagaimana? Berani? Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku kondisinya, karena hidupmu ada di tanganku. Tang Yi berkata dengan jijik, tetapi kata-katanya berubah, dan dia berkata, namun, saya setuju dengan Anda. Yah, karena memang begitu, ayolah. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mendengar persetujuan Tang Yi, Brother Bing merasakan kegembiraan di hatinya, dan segera mengambil sikap, siap untuk mengambil langkah. Namun, Tang Yi hanya tersenyum dan tidak menunjukkan gerakan apapun, jadi dia berjalan perlahan menuju Bin Ge seperti berjalan-jalan. Berjalan seperti berjalan, sama seperti berjalan di kebun belakang rumah saya, tidak ada momentum sama sekali. Adegan ini membuat Bin Bin mengerutkan kening. Anda memandang rendah saya. Kata saudara Bin tidak puas. Kamu. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya terjangkau, jawab Tang Yi ringan. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, tapi jangan memperlakukan orang-orang sebagai biasa-biasa saja. Dipandang rendah, saudara Bing mendengus dingin, dan kemudian tangannya bergerak cepat, mencubit keputusan yang rumit. Pesona King Hong. Setelah Brother Bing berteriak, di depannya, ada celah cian yang hampir setinggi seseorang. Ujung bukaan ini juga diukir dengan tulisan misterius meskipun saya tidak dapat mengerti apa yang tertulis, itu terlihat sangat misterius, dan di tengah bukaan, monster yang terlihat seperti badak gambar memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pada saat ini, Om. Dengan suara keras, lubang ini, bersama dengan gambar badak di tengah, menutupi Binge dan kemudian melebur ke dalam tubuh Binge. Selanjutnya, sinar perak terang muncul di tubuh Bin Bin, yang tampak seperti manusia besi. Ini adalah seni bela diri pertahanan tingkat dasar, pesona King Hong. Dikatakan bahwa seni bela diri ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika itu ditampilkan oleh prajurit tingkat prajurit, dapat melawan serangan prajurit tingkat raja perang, yang sangat kuat. Bing Ge menunjukkan seni bela diri ini, bahkan jika kandidat di distrik utara bahkan lebih kuat, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Bing Ge dengan satu pukulan. Cerita bersambung di bawah ini. Bagus sekali, itu benar-benar saudara Bin, sekarang kita memiliki harapan untuk memasuki Istana Barat. Calon dari distrik utara yang berlawanan terlalu kuat. Bahkan jika dia dirampok dari kristal monster, itu tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan mencoba membunuh monster itu lagi. Selama kita tidak dihilangkan, kita masih harus masuk. Harapan Sifu. Ternyata semua ini awalnya adalah strategi Bin Ge. Tujuannya adalah untuk membiarkan kandidat distrik utara bertaruh dengannya, dan kemudian melemparkan pesona King Hong ini untuk memenangkan permainan dan menyelamatkan takdir kita dari terbunuh dan dihilangkan. Saudara Bin sangat baik. Hidup Bin Bin. Calon dalam tim Bin Bin melihat bahwa Bin Bin telah menggunakan seni bela diri defensif dari tingkat pangkat, dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat, dan mereka sangat bahagia. Tapi, Tang Yi tidak melihat perubahan di wajahnya setelah melihat pesona pertahanan Bin, dan masih berjalan perlahan ke arah Bin. Setelah berjalan di depan Bin Ge, dia mengulurkan tangannya dan memukulnya dengan pukulan. Chapter 258. Pukulan Tang Yi adalah hal biasa, tanpa menggunakan seni bela diri, tampaknya menjadi pukulan yang sewenang-wenang dilemparkan. Melihat pukulan ini, para kandidat dalam tim Binge yang asli masih penuh sukacita, dan mereka berharap bahwa mereka akan memasuki Sifu. Calon di distrik utara jelas tidak ingin melakukan hal-hal yang terlalu jauh, biarkan mereka pergi, jika tidak, bagaimana Anda bisa memukul pukulan yang begitu sederhana dan kasual? Namun, ketika pukulan Tang Yi mengenai saudara laki-laki Bin Shizan King Hong, mereka tidak bisa tertawa lagi.
Saya melihat bahwa Tang Yi memukul Bin Ge dengan pukulan, tetapi pukulan tanpa momentum dibungkus dengan kekuatan besar. Bang! Lampu perak di tubuh Bin Ge hancur dan hancur menjadi bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya pada awalnya, dan terpisah dari tubuh Bin Ge. Dan tubuh Bin selalu berada di bawah kekuatan puncak gunung, apalagi perlawanan, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, ketika cahaya perak lolos, tubuhnya terbang keluar dengan seteguk darah. Keluarkan, lalu pukul tanah jauh, pingsan. Pesona King Hong, yang dapat menahan serangan Raja Perang, ada di tangan Tang Yi, dan dia tidak bisa menahannya sebentar, dan itu sia-sia. Tentu saja, Tang Yi lah yang dengan sengaja melepaskan air itu. Dia tidak menyerah, jadi dia melonggarkan usahanya, hanya untuk membuat Brother Bin pingsan, dan tidak membunuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan Tang Yi, hanya diperlukan sedikit usaha untuk membunuh Bin Bin berkali-kali, dan ia akan dapat membanting tubuh Bin Bin. Apa King Hong terpesona, di depan kekuatan serangan kuat Tang Yi, hanyalah kentut. Tidak, kentut tidak sebaik ini. Dia kalah, tapi aku tidak membunuhnya. Kamu menyerahkan kristal monster dan bis, lalu menghancurkan batu sos dan pergi, kata Tang Yi ringan. Dan itu menggunakan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Tampaknya selama para kandidat dalam tim Bin ini tidak setuju, dia harus membunuh. Wen Yan, kandidat dalam tim Binge juga bertindak cepat, menyerahkan kristal monster dan monster yang diperoleh dengan membunuh monster-monster itu pada Tang Yi, dan kemudian semua orang menghancurkan batu soes dan meninggalkan tanah suci Xiaoji. Berikan ujian masuk ini. Melihat penampilan saudara Bin, melihat kekuatan Tang Yi begitu kuat, di mana mereka dapat berani memiliki hati perlawanan. Meskipun sedikit tidak rela, hidup lebih berharga, masalah besar, itu sudah cukup untuk datang lagi tahun depan, tidak perlu memprovokasi dewa pembunuh dan mengubur hidupnya yang berharga karena kesempatan. Berdengung. Meskipun saudara Bin pingsan, dengan bantuan seorang calon, tubuhnya melintas, menghilang di tanah suci Xiaoji, dan kembali ke Sifu. 16 kandidat yang masih hidup dalam tim Bing juga berada di bawah ancaman Tang Yi, dan masing-masing menghancurkan satu-satunya batu SOS, satu persatu dan meninggalkan tanah suci Xiaoji. Tang Yi tersenyum ketika melihat saudara Bin dan yang lain pergi, memandangi kristal monster di tangannya, menoleh dan berkata kepada Bai Ye dan kandidat lainnya di distrik utara, kali ini panennya bagus, saya tidak berharap para kandidat ini begitu pendek. Selama waktu itu, dia benar-benar membunuh 5 monster tingkat keempat, dan dia terlihat baik. Tidak peduli berapa banyak kamu membunuh, kamu belum membuat gaun pengantin untuk kita. Tapi Tang Yi, bahkan jika kita menyambar kristal monster, seperti untuk mendorong mereka semua. Tampaknya ini agak tidak baik, dan itu akan dikenakan biaya Sifu. Banyak talenta. Bai Ye berkata dengan ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Kamu juga telah melihat sikap mereka terhadap para kandidat di distrik utara. Semakin banyak orang yang pergi di 3 distrik, semakin banyak kandidat yang kurang beruntung di distrik utara. Aku hanya bisa membunuh atau mengintimidasi seperti ini untuk mengurangi pesaing. Yah, ini tidak bisa menyalahkan saya, hanya saja mereka menyalahkan distrik utara di sisi yang berlawanan. Tang Yiton berhenti dan berkata, dan, apakah menurut Anda perampokan kami adalah untuk kristal monster? Ini bukan kepercayaan diri saya, hanya monster level 4, saya bisa membunuh mereka sesuka hati. Saya ingin mendapatkan monster-monster level 4. Zijing sangat mudah. Sebelum saya sendirian, saya juga punya lebih dari selusin monster. Tapi mengapa saya harus merampok mereka? Itu bukan karena saya ingin membalas para kandidat distrik utara dan membuat yang bagus untuk para kandidat distrik utara. Apakah lingkungan ujian masuk? Sekarang saya hanya menemukan beberapa kandidat di distrik utara. Semakin banyak kandidat yang tersisa di 3 distrik, semakin berbahaya kandidat di distrik utara yang belum saya temukan, jadi saya menemukan sejumlah distrik utara.
Di depan para kandidat, saya tidak akan lunak. Tang Yi berkata, matanya menunjukkan tampang galak. Pada saat ini Mu Xianling, Tang Su, Tang Piao Miao, Tang Baiji dan orang lain tidak punya berita. Sebelum mereka ditemukan, Tang Yi tidak akan lunak. Calon di 3 distrik dapat membunuh sebanyak yang mereka bisa, dan dapat memaksa mereka untuk mundur. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan, kalau kaki depan dilepaskan, apa yang akan terjadi pada kandidat yang membalas terhadap kandidat distrik utara? Cerita bersambung di bawah ini. Bukankah Tang Yi baru saja mengembalikan harimau itu ke gunung dan melukai bangsanya sendiri? Jadi pada titik ini, dia berpikir dengan sangat jelas. Ini juga benar. Ini juga tanggung jawab para kandidat di 3 distrik utama mereka. Membiarkan mereka pergi benar-benar buruk untuk distrik utara kita. Bai Ye mengangguk. Oke, itu akan layak. Di bawah premis untuk memastikan bahwa kandidat dari distrik utara dapat memasuki Sifu, aku tidak akan membiarkan Sifu kehilangan terlalu banyak bakat, kata Tang Yi serius. Baiklah. Bai Ye juga memecahkannya dan berkata. Oke, jangan banyak bicara, ayo pergi, kita akan mencari mangsa berikutnya, dan lain kali, aku juga akan menembak. Ada juga kita, dan kita harus menembak. Ya, Brother Yi, lain kali kamu membiarkan kami mengambil tindakan, kalau tidak kami akan berdiri di sampingmu dan mengawasimu sendirian, itu sangat gatal dan tidak nyaman. Saudaraku Yi, apakah ini akan berfungsi? Ayo kita lakukan lain kali. Calon dari distrik utara mengatakan satu demi satu. Jumlah. Tang Yi memandangi para kandidat di distrik utara, memikirkannya, dan akhirnya mengangguk dan setuju. Baiklah, maka kamu juga akan menembak bersama lain kali, aku akan memecahkan kepala besar, dan menyerahkan sisa udang kecil itu kepadamu. Yai. Bagus. Mendengar persetujuan Tang Yi, para kandidat dari distrik utara senang. Segera, di bawah kepemimpinan Tang Yi, kelompok itu berangkat lagi, mencari kandidat lain di distrik utara, sambil mencari mangsa yang bisa mereka rampok. Sifu Diao, sudut ganda alun-alun. Di area terbuka di sisi utara alun-alun Suangyong, ada area yang direncanakan dengan garis kuning. Di area ini, cahaya berkedip dari waktu ke waktu. Setiap kali lampu menyala, sosok kandidat akan muncul di area ini. Kandidat yang muncul di area ini adalah semua kandidat yang dihancurkan dan dikirim ke Sifu setelah dieliminasi. Ketika kandidat ini muncul di area kuning ini, akan ada penatua khusus yang bertanggung jawab untuk mengirim kandidat ini keluar dari Jiujiecheng. Setelah meninggalkan kota Jiuji, ujian masuk mereka kali ini, bahkan jika secara resmi berakhir. Jika kandidat yang muncul di daerah ini mengalami cedera serius, akan ada orang kuat Sifu khusus untuk menyembuhkan para kandidat, dan setelah perawatan, mereka akan dikirim ke Jiujiecheng. Secara umum, dalam ujian masuk, akan ada sejumlah besar kandidat yang menghancurkan batu SOS setiap hari dan mengirimkannya kembali ke area garis kuning Sifu. Tetapi dalam satu waktu, pasti tidak banyak kandidat yang menghancurkan batu SOS dan kembali ke daerah ini, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, dan paling banyak 4 atau 5. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi kali ini, berdengung. Ada suara lembut, dan di dalam area garis kuning, lebih dari selusin lampu menyala secara bersamaan. Chapter 259. Melihat lebih dari selusin lampu bersinar pada saat yang sama, sesepuh yang bertanggung jawab untuk menerima kandidat tertegun sejenak. Dia tidak berharap bahwa akan ada begitu banyak kandidat yang menghancurkan batu OS untuk datang ke daerah ini pada saat yang sama. Secara umum, ini jarang hal-hal yang terjadi. Bahkan jika ada bahaya, selalu ada urutan, dan kemudian secara kebetulan, tidak mungkin bagi begitu banyak kandidat untuk menghancurkan batu bantu dan menyerahkan ujian pada saat yang sama. Kecuali, orang-orang ini rela menyerah. Penatua yang bertanggung jawab atas tanggapan itu bernama Wan Sibo.
Dia telah melalui banyak ujian masuk dan juga telah mengambil alih tanggung jawab atas para penatua eliminasi berkali-kali. Tetapi setelah begitu lama, dia bertemu lebih dari 10 kandidat yang datang ke zona eliminasi pada saat yang sama. Hanya 3 kali. Suatu kali, para kandidat bertemu dengan monster tingkat kelima, dan monster tingkat kelima melepaskan berbagai keterampilan. Kemudian, untuk menyelamatkan hidup mereka, para kandidat menghancurkan batu SOS pada saat yang sama. Di lain waktu, kedua kelompok kandidat mengalami perselisihan dan kemudian bertempur. Salah satu kelompok kandidat yang lebih lemah dikalahkan, dan kemudian mereka secara kolektif menghancurkan batu bantuan dan menyerahkan ujian. Jumlah kandidat yang menghancurkan batu SOS secara kolektif juga yang terbesar saat itu, dengan lebih dari 30 kandidat. Namun, ini yang ketiga kalinya. Penatua Wan Sibo tidak berharap bahwa dalam masa hidupnya, situasi ini dapat dijumpai 3 kali. Setelah lusinan kandidat ini dikirim, mereka tampak sangat frustrasi, dan ekspresi wajah mereka sangat jelek, dengan keengganan, kebencian, dan frustrasi. Tentu saja, Penatua Wan Sibo melihat lebih banyak ungkapan ini dari para kandidat, karena para kandidat yang muncul di zona eliminasi akan selalu memiliki ungkapan ini. Penatua Wan Sibo tidak peduli, dan terus melakukan pekerjaannya sendiri, dan mulai mengirim para kandidat ini. Pekerjaannya sangat lancar. Hanya selusin kandidat yang terluka, dan mereka dikirim ke para penatua yang bertanggung jawab atas perawatan. Calon lainnya tidak hanya tidak membahayakan, mereka bahkan tidak berbahaya dan dapat dikirim kapan saja. Wan Sibo tidak puas melihat kandidat yang muncul di zona eliminasi pada saat yang sama tidak terluka. Orang-orang muda Sindao tidak tahan menghadapi pukulan kecil. Mereka dapat menyerah dengan sedikit kesulitan, dan mereka terlalu jauh dari kandidat generasi mereka. Bahkan jika mereka bertemu lawan yang kuat, mereka harus berjuang. Cobalah. Jika Anda ingin menonjol, bagaimana Anda bisa putus asa? Yang, seperti kandidat ini, menyerah tanpa kerusakan. Kandidat tahun ini terlalu lemah. Dengan beberapa kata di dalam hatinya, Penatua Wan Sibo mengatur beberapa murid di Sifu untuk mengirim para kandidat yang tidak terluka ini keluar dari Jiu Jiecheng. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, dia baru saja mengirim selusin kandidat keluar dari Jiu Ji City, dan dia masih belum selesai berbicara. Bunyi dengungan, di area eliminasi garis kuning, ada lebih dari selusin kilatan cahaya, dan lebih dari selusin kandidat menghancurkan batu sos dan dipindahkan ke sini. Hah? Sebenarnya, lebih dari selusin kandidat pada saat yang sama menghancurkan batu sos, dan menyerah pada ujian masuk. Penatua Wan Sibo terpana. Jarang melihat situasinya. Saya melihatnya 2 kali hari ini, dan itu masih berlanjut, dengan interval kurang dari 10 menit. Ini benar-benar aneh. Selain itu, kandidat ini juga sama dengan puluhan kandidat sebelumnya, mereka juga utuh, dan bahkan pakaian beberapa kandidat pun tidak kotor, jadi mereka menyerahkan ujian masuk. Sambil mengerutkan kening dan tidak puas, Wan Sibo merasa itu terlalu kebetulan, bagaimana mungkin situasi kedua kelompok orang itu persis sama. Calon tidak tahan ujian sekarang. Namun, dia masih tidak memikirkannya. Bahkan jika situasinya salah, dia masih harus melakukan pekerjaannya. Setelah beberapa saat, Penatua Wan Sibo terus mengatur para murid Sifu untuk mengirim para kandidat yang tersingkir keluar dari Jiu Jiecheng. Berdengung. Setelah mengirim sekitar selusin kandidat yang telah dieliminasi pada saat yang sama, meninggalkan kota Jiu Ji, jumlah kandidat yang muncul di zona eliminasi kali ini tidak lebih dari 10, dan kembali ke 1 atau 2 orang normal, jeda yang sama seperti biasanya. Semua orang juga terluka, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk menghancurkan batu OS. Akhirnya normal, itu hanya kebetulan belaka. Penatua Wan Sibo menghela napas lega dan melenyapkan 2 kelompok calon secara bersamaan. Dia memikirkan apa yang telah terjadi. Akan lebih baik untuk kembali normal pada saat ini.
Namun, tepat ketika Penatua Wansibo merasa lega dan lega, cahaya itu muncul pada saat yang sama, dan kali ini tidak lebih dari selusin, tetapi lebih dari 40. Lebih dari yang Penatua Wansibo telah lihat paling banyak. Lebih dari 40 sinar cahaya melintas pada saat yang sama di area yang dihilangkan dari garis kuning, yang sangat menyilaukan dan mengejutkan. Wansibo tiba-tiba terlihat konyol. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam situasi yang biasanya jarang dilihat, sudahkah Anda melihatnya 3 kali hari ini? Dan itu lebih kuat setiap saat. Ada lebih dari selusin tersingkir di depan, tetapi sekarang ada lebih dari 40. Yang paling penting adalah, lebih dari 40 kandidat ini juga dihancurkan dan dikirim tanpa kerusakan. Kapan ujian masuk merupakan permainan anak-anak? Enggan mencoba yang terbaik. Menyerah tanpa menyakiti. Cerita bersambung di bawah ini. Penatua Wansibo tidak bisa duduk diam, dia harus melangkah maju dan bertanya. Namun, dia belum menunggunya untuk datang ke kandidat tersingkir. Om. Di area garis kuning, ada banyak lampu pada saat yang sama. Kali ini sama, ada lebih dari 20 orang. Keempat kalinya. Biasanya sulit melihat situasinya, dia melihatnya 4 kali hari ini. Dan masih kontinuitas. Sekarang jumlah kandidat yang tersingkir di area garis kuning, ditambah lebih dari 20, telah mencapai 60. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Penatua Wansibo berjalan ke grup yang terdiri lebih dari 40 kandidat meraih seorang kandidat dan bertanya. Ada apa denganmu? Mengapa begitu banyak orang menyerah ujian pada saat yang sama? Dan tidak satu pun dari mereka terluka, apa yang terjadi? Kandidat yang diminta tertegun. Para penatua Sifu benar-benar sangat peduli dengan kandidat yang tersingkir. Ini terlalu intim. Ini benar-benar layak menjadi Sifu terkuat di wilayah barat. Calon dan penatua yang penuh kasih sayang yang begitu peduli dengan para kandidat, aku khawatir mereka tidak akan terlihat di tempat lain. Calon yang ditanya hangat di hatinya, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Penatua Wansibo. Beritahu Penatua, kami dirampok oleh para kandidat di distrik utara, dan kemudian mereka memaksa kami untuk menghancurkan batu keselamatan. Jika tidak membunuh kita, tak berdaya, kita hanya bisa menghancurkan batu bantuan untuk menyerah pada ujian masuk ini. Dipukuli oleh kandidat dari distrik utara. Dirampok. Juga memaksamu untuk menghancurkan batu bantuan. Apakah kamu benar-benar kandidat dari distrik utara? Apakah kamu bercanda? Penatua Wansibo tidak bisa mempercayainya. Sama sekali tidak ada lelucon. Aku mengatakan kata-kata itu benar, jangan percaya kamu bertanya kepada mereka. Calon yang ditanya bertanya, dan menunjuk ke kandidat di sebelahnya. Dan para kandidat yang ditunjukkan juga mengangguk kepada Penatua Wansibo, membenarkan hal ini. Nah, para kandidat di sana, bagaimana dengan kamu? Mengapa kamu menyerah begitu banyak orang pada saat yang sama? Penatua Wansibo bertanya kepada para kandidat yang terdiri lebih dari 20 orang. Kita juga dirampok oleh para kandidat di distrik utara. Mereka memaksa kita untuk menyerah, kalau tidak mereka membunuh kita. Sebelum itu, mereka juga membunuh banyak dari kita, jadi kita takut padanya, jadi kita menghancurkan batu bantuan dan menyerah sekarang. Seorang kandidat dari kelompok lebih dari 20 orang berdiri dan menjawab. Anda juga dirampok oleh kandidat dari distrik utara. Mereka dipaksa untuk menghancurkan batu itu untuk meminta bantuan. Penatua Wansibo berkata dengan terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 260. Penatua Wansibo sedikit tidak bisa dipercaya. Kapan para kandidat di distrik Sindao Utara begitu kuat, mereka tidak begitu kuat di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 2 batch kandidat yang menghancurkan SOS sebenarnya dihilangkan oleh kandidat dari distrik utara, yang terlalu kebetulan. Salah. Tampaknya memikirkan sesuatu, Penatua Wansibo dengan tergesa-gesa bertanya kepada semua kandidat. Kamu, distrik mana yang kamu kandidat?
Katakan pada penatua ini bahwa aku seorang kandidat di distrik timur. Aku juga dari distrik timur. Aku dari West End. Aku distrik selatan. Daerah selatan. Distrik barat. Distrik timur. Para kandidat menjawab satu demi satu. Artinya, kalian semua kandidat dari daerah timur, barat, dan selatan, dan tidak ada orang dari wilayah utara. Dan mereka yang merampokmu dan memaksamu untuk menyerah, semuanya adalah kandidat dari wilayah utara. Setelah mendengarkan jawaban para kandidat, Penatua Wan Sibo tiba-tiba menyadari bahwa dari dua kelompok calon yang dihilangkan, tidak ada satu pun calon dari distrik utara. Para kandidat yang menghabisi mereka semua adalah kandidat dari distrik utara. Dengan kata lain, kandidat distrik utara tahun ini memiliki kekuatan yang baik. Ya, Penatua, kita semua adalah kandidat dari 3 distrik, dan mereka yang menyingkirkan kita memang adalah kandidat dari distrik utara. Seorang kandidat melihat sekeliling dan kemudian menjawab Penatua Wan Sibo. Ditegaskan bahwa keingintahuan Penatua Wan Sibo tentang para kandidat di distrik utara diangkat, dan kemudian dia bertanya lagi para kandidat dari 3 distrik utama yang dihilangkan. Saya meminta Anda untuk menempatkan para kandidat dari distrik utara yang Anda singkirkan bersama. Ada berapa orang di sana? Seberapa kuat dirimu? Wen Yan mengatakan bahwa di antara 20 kandidat yang dihilangkan pada saat yang sama, satu kandidat menjawab, menginformasikan kepada para penatua, ada total 7 kandidat dari distrik utara yang kita hilangkan. Hei, tidak, itu satu orang, kekuatan. Tidak mudah untuk dikatakan. Dengan mengatakan itu, kandidat juga menunjukkan ekspresi yang tersisa. Sepertinya dia akan merasa takut begitu dia mengingat kekuatan kandidat dari distrik utara. Apa? 7 dari mereka mengalahkan lebih dari 20 kalian. Penatua Wan Sibo membeku sesaat, dan kemudian berkata dengan tidak puas, kamu melon, kamu tidak dapat berbicara dengan jelas, ada 7 orang dan 1 orang, jelaskan, berapa banyak orang di sana? Ah, kembalilah ke para tetua, kami mengeliminasi kelompok kandidat dari distrik utara, mereka berjumlah 7 orang, tetapi hanya 1 tembakan. Kandidat membalasnya lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Apa? Kamu dikalahkan oleh 1 orang. Itu sebabnya kamu menghancurkan batu sos. Penatua Wan Sibo tampaknya telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya, matanya melebar, wajahnya tertegun. Jika batch lebih dari 20 kandidat dari 3 distrik utama ini dikalahkan oleh 7 kandidat dari distrik utara, maka mereka menyerah pada ujian masuk. Ini bisa dibenarkan. Lagi pula, 7 kandidat yang lebih kuat berurusan dengan lebih dari 20 pemula. Adalah sesuatu yang sepenuhnya mungkin. Tetapi untuk mengatakan bahwa satu kandidat berurusan dengan lebih dari 20 kandidat, ini sama sekali mustahil bagi Penatua Wan Sibo. 2 kepalan tangan tidak terkalahkan, bagaimana seseorang dapat mengatasi serangan dari segala arah, tidak peduli seberapa kuatnya. Dan kandidat lain. Jika ini adalah perubahan menjadi pria yang kuat, itu masih mungkin, tetapi jika itu adalah seorang kandidat, bagaimana seseorang dapat mengalahkan lebih dari 20 orang? Ini hanya mungkin jika lebih dari 20 kandidat yang telah dikalahkan berada dalam situasi boros, atau jika kandidat di distrik utara begitu kuat sehingga bertentangan dengan langit. Tapi, Penatua Wan Sibo melirik tim yang terdiri lebih dari 20 kandidat, tidak peduli apa yang dia pikirkan, 20 orang ini tidak terlihat seperti sampah, dan masih ada banyak divisi perang dan bahkan level semangat perang. Jenius Junji. Bagaimana tim seperti itu menjadi sia-sia? Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah bahwa kandidat di distrik utara adalah eksistensi jahat. Tapi, bagaimanapun, itu adalah seorang kandidat, kemana jenius bisa pergi. Meskipun lebih baik daripada kandidat lain, tidak ada gunanya menghadapi 20 orang sendirian. Menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa yang Penatua Wan Sibo pikirkan tentang hal itu, para kandidat di depannya sepertinya tidak menipu dia, yang agak aneh.
Tidak lagi mengabaikan tim yang terdiri lebih dari 20 kandidat, Penatua Wansibo berjalan menuju kelompok lain yang terdiri lebih dari 40 kandidat, dan kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana dengan Anda? Para kandidat distrik utara yang Anda hapuskan berapa banyak orang? Kekuatan apa? Tidak. Sama seperti mereka, apakah Anda sendirian? Kembali ke para tetua, kita memang seperti mereka, dikalahkan oleh seorang kandidat dari distrik utara. Kandidat dari distrik utara terlalu kuat. Kita semua tidak bisa menahan serangannya, tetapi kita hanya bisa membantunya. Kompromi mundur dari ujian masuk. Calon yang ditanyai menjawab, "Apa? Kamu juga dikalahkan oleh seorang kandidat. Apakah kamu benar-benar orang yang sama?" Mendengar jawaban kandidat ini, Penatua Wansibo lebih terkejut. Bahkan jika tim kandidat hanya 20 orang dikalahkan oleh seorang kandidat dari distrik utara. Pada saat ini, kelompok lebih dari 40 kandidat ini benar-benar dikalahkan oleh seorang kandidat dari distrik utara. Ada lebih dari 40 orang. Tidak peduli seberapa kuat lawan Anda, mereka akan mengkonsumsi terlalu banyak energi saat Anda mengelilinginya. Bagaimana mungkin kalah dari seseorang? Apakah ujian distrik utara telah lahir? Apakah ini sangat kuat? Bisakah sepasang 40 menang? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, salah satu dari 20 kandidat berkata, "Elder, saya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Saya hanya tahu bahwa kandidat distrik utara yang memaksa kami untuk mundur dari ujian masuk tidak memiliki nafas prajurit. Sama seperti orang biasa, dan tembakannya sederhana, tetapi trik sederhana ini membawa kekuatan besar, membuat kita tak tertandingi, jadi. Kita juga di sini." Di antara tim yang terdiri dari lebih dari 40 kandidat, beberapa kandidat berdiri dan berkata dengan terkejut. Apakah kandidat distrik utara yang Anda temui selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan kemudian dia bahkan tidak menggunakan seni bela diri ketika dia menembak, pukulan yang sangat biasa, tetapi bisakah seseorang mengalahkannya? Ya, itu saja. Mantan kandidat tim 20 orang itu mengangguk. Tampaknya kita bertemu dengan tim yang sama dan kandidat yang sama dari distrik utara. Dia sangat kuat, dia tidak melakukan tembakan. Tembakannya luar biasa, kecepatannya sangat cepat, orang itu tampak biasa, tetapi kekuatan gerakan itu tidak tertandingi, dan, aku curiga bahwa kandidat ini adalah kandidat yang berada di peringkat kedua di peringkat Sifu, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Kamu bahkan bertemu dengannya. Aku dengar kamu mengatakan ini, dan aku yakin. Itu hanya dugaan sebelumnya. Aku pikir dia adalah kandidat kedua dalam peringkat. Sekarang kamu mengatakan itu harus benar. Tidak, saya berpikir bahwa kandidat yang masuk ke tempat kedua di peringkat ternyata adalah kandidat di distrik utara, dan kekuatannya akan sangat kuat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.